Oke, kita memulai ya materi kita pada hari ini. Jadi materi yang saya sampaikan hari ini adalah mengenali emosi. Nah, mengenali emosi itu adalah memahami, menyadari perasaan yang sedang kita hadapi saat ini. Baik itu perasaan yang senang, baik itu perasaan yang tidak senang. Nah, kenapa harus kita kenali? Kenapa harus kita tahu emosi kita? Agar kita bisa mengatur perasaan kita, agar kita bisa mengatur apa yang sedang terjadi pada diri kita, emosi apa. Apakah emosi yang positif atau emosi yang negatif. Nah, emosi yang bernilai positif tadi seperti yang Bapak katakan adalah ada beberapa macam, termasuk perasaan senang, termasuk perasaan bahagia, termasuk perasaan gembira. Itulah nilai-nilai emosi positif. Tapi kalau dikatakan dia nilai emosi bernilai negatif adalah ini dia. Sedih. Pernahkah Anda sedih? Pernahkah Anda marah? Pernahkah Anda takut? Pernahkah Anda cemas? Itulah bagian dari emosi yang bernilai negatif. Nah, ini dia. Karena tidak ada infokus, maka kita tampilkan apa adanya. Ini muka-muka orang yang memiliki emosi yang bernilai negatif. Itu muka sedih, jijik, takut, dan terkejut. Maka ingat, artinya kenalilah emosimu sebelum bertindak. Lihat apakah emosi yang positif atau emosi yang negatif. Lihat. Kemudian, dari mana sumber dan munculnya sebuah emosi itu? Siapa yang tahu? Ada. Dari mana munculnya bisa terjadi emosi di dalam diri? Yang pertama adalah dari penilaian kita, dari cara berpikir kita. Contoh, Anda melewati kuburan pada malam hari. Lalu Anda berandai-andai, oh jangan-jangan ada setan di situ. Lalu Anda menafsir jangan-jangan ada orang di sebelah. Itu artinya sumber dari munculnya sebuah emosi adalah bergantung cara kita berpikir dan menafsirkan sebuah kejadian yang sedang ada. Kemudian sumber yang kedua adalah lingkungan. Contoh, kalian ini adalah memiliki teman, memiliki sifat yang berbeda-beda. Lalu kamu diganggu oleh temanmu, lalu kamu contohnya ditendang oleh temanmu, maka muncullah emosi tadi. Emosi apa yang terjadi adalah emosi negatif, emosi marah. Maka sumber munculnya emosi itu ada dua. Sumber dari pemikiran kita, sumber dari cara kita berpikir, dan sumber dari orang lain. Nah, sekarang kita akan bermain peran. Ada satu game. Game ini nantinya ada sebuah cerita saya akan bacakan kepada kalian. Dari cerita ini, silakan nanti gambarkan bagaimana bentuk emosimu di dalam satu kertas.
Saya bacakan ceritanya, coba simak, coba pahami, silakan nanti gambarkan bagaimana bentuk perasaanmu di situ. Coba ambil satu lembar kertas, robek. Oke, silakan. Sebentar. Ini adalah satu lembar kertas yang tidak pernah diremas, yang tidak pernah dikoyak, yang tidak pernah disobek seperti itu. Maka ketika saya bacakan cerita nanti, maka silakan lampiaskan dan gambarkan bagaimana bentuk perasaan atau emosimu terhadap cerita yang sedang saya baca. Apakah marah, apakah sedih, apakah senang dari cerita yang akan saya bacakan. Sudah? Di situ nanti kamu tahu bagaimana emosi kamu terhadap seseorang. Biar saya bacakan. Jadi, pahami nanti ceritanya, kalau contohnya kamu sangat marah, boleh kamu remas ini, boleh kamu robek, boleh kamu lakukan apapun di dalam kertas ini. Oke? Oke? Paham? Oke. Ini ceritanya. Coba pahami, fokus, dan perhatikan, simak baik-baik apa yang saya bacakan. Tuh, pagi itu kamu berangkat ke sekolah, mengendarai sepeda motor. Namun beberapa meter sebelum sampai ke sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah kamu mendorong motor hingga sampai di depan pagar sekolah depan. Ya. Tiba-tiba datang seorang guru piket mendatangi kamu dan berkata, "Hai anak setan, mengapa kamu terlambat lagi? Coba bayangkan apa yang kamu lakukan di dalam kertas itu. Coba, anggaplah kertas itulah guru. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu marah, sobek-sobek? Apakah kamu apa? Silakan. Bagaimana? Bagaimana bentuknya? Silakan. Bentuk perasaanmu terhadap gurumu yang selalu mengatakan sedemikian. Tidak apa-apa. Silakan saja. Oke. Sudah. Simpan dulu. Udah. Cerita yang pertama. Masuk kita di cerita yang kedua. Ini cerita yang kedua. Lalu 1 bulan, kemudian kamu pergi untuk menyaksikan perlombaan sepak bola. Di daerah yang tidak kamu kenal sama sekali. 1 kilometer sebelum kamu sampai di lokasi sepak bola, tiba-tiba kamu mengalami kecelakaan. Tangan dan kakimu terluka sampai kamu tidak bisa mengangkat badan. Tidak ada seorang pun yang menolongmu. Tidak ada seorang pun. Karena mereka takut untuk disalahkan oleh keluargamu. Ada orang, tetapi takut mereka. Jangan-jangan saya disalahkan oleh orang tuanya nanti. Tidak lama kemudian, seorang gurumu yang pernah kamu benci, yang pernah kamu marahi, yang pernah kamu tidak senangi, tanpa basa-basi, gurumu tersebut memberimu air minum sambil membersihkan darah dan lukamu. Akhirnya kamu bisa pulang ke rumah. Bagaimana perasaanmu terhadap gurumu yang pernah kamu marahi sebelumnya? Coba lampiaskan di dalam kertas ini.
Bagaimana? Bagaimana perasaanmu setelah kamu dengarkan cerita yang kedua? Senang. Senang. Bagaimana perasaan? Bahagia. Bahagia. Bagaimana perasaan? Senang. Senang. Gembira. Gembira. Bagaimana perasaan? Senang. Senang. Bagaimana perasaan? Senang. Pada cerita yang pertama, apa yang kau rasakan? Marah. Marah. Bagaimana perasaan? Senang. Senang. Pada cerita yang Kedua. Maka bisa ditarik kesimpulan ketika keluar kata-kata yang kurang menyenangkan dari siapapun, maka apa yang kita rasakan adalah marah. Inilah bentuk gambaran diri kita di dalam kertas ini terhadap seseorang yang tidak kita sukai. Robek kau kurang tahu apa-apa. Maka setelah datang dia dan menolong kita, apa yang terjadi adalah terima kasih. Terima kasih. Maka kita tarik kesimpulan, sebelum kita bertindak, sebelum kita mengeluarkan tindakan, kenali dulu apa yang saya rasakan. Emosi apa yang saya rasakan? Marah. Itu ya. Kertasmu kenapa nggak sobek? Apa alasannya? Karena saya sabar. Karena kamu sabar. Dari cerita yang pertama itu berarti kamu sabar. Iya. Tetapi dari cerita yang kedua, Senang. maka itulah perasaan kita.